Salam jumpa para permisa yang terkasih dalam program Today's Breakthrough. Dalam program ini Anda akan belajar apa artinya tunduk kepada otoritas. Dan saya percaya dengan Anda menguasai setelah mendengar beberapa kali saya memberitakan berita satu-satunya Tuhan Yesus. Bertobat karena kerajaan surga sudah datang. Saya mau Anda buka Alkitab Anda, catatan Anda, mari kita bersama-sama mengenal firman Allah yang sebetulnya seperti Yesus beritakan. Matius 4 ayat 17, ayat dasar kita, berita pertama yang Yesus berikan. Apa sih tugasnya Yesus diutus ke bumi sebetulnya? Nah, Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah. Ingat minggu lalu saya ajarkan bertobat artinya apa? Berubah pikiran. Jadi bukan kata-kata mengecam orang. Bertobat kamu dari mabok, dari merokok, dari mencuri. Nggak ada arti konotasi ke situ tuh nggak ada sama sekali. Bertobat metanoia artinya berubahlah pikiran. Change your thinking. Change the way you condition your thinking. Ubah cara Anda mengkondisikan pikiranmu. Dari pikiran tradisi negaramu, dari pikiran tradisi keluargamu, dari suku apa, pendidikan apa, berubah pakai pikiran ini. Pikiran apa itu? Kerajaan surga, sebab kerajaan surga sudah dekat. Wow, kita orang-orang dari warga negara kerajaan republik, lahir di keluarga demokrasi, pemerintah demokrasi, gereja juga demokrasi mimpinnya, ya kan? Suara terbanyak itulah yang menentukan. Ketua ospek ya di sekolah ya juga demokrasi, penatua demokrasi, pendeta demokrasi ya. Makanya banyak kekacauan karena demokrasi tidak bisa memimpin. Kenapa? Karena bukan satu-satunya perintah hukum yang ditegakkan, tapi apa kata banyak orang. Itu loh masalahnya. Nah, Yesus tidak bawa pemerintahan demokrasi, apalagi agama. Jauh dari pikirannya dia. Di surga juga gak ada agama. Karena di surga dikatakan oleh Yesus waktu mengajarkan doa bagi muridnya apa? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu saja Bapa di surga. Di bumi. Ini tanah negeri kita nih dong. Di planet kecil ini. Yang muternya cepat sekali ini diaksesnya. Yang termasuk dalam solar sistemnya Allah. Betul apa tidak tuh? Satu-satunya yang ada air dalam bentuk liquid cairan, solid, padat maupun uap. Cuma planet bumi, yang lain gas sama batu. Kan udah kirim orang ke bulan tuh. Betul nggak? Mars belum ada yang nyampe, ya kan? Merkuri udah terbukti semua batu. Satu-satunya yang ada air dan hangat temperaturnya. Cuman bumi. Itu pun kata Daud di Mazmur 8. Dengan jarimu kau tata surya itu dan bulan dan bintang-bintang kau atur. Begitu diordain, ditetapkan, diordinasikan, dibikin aksis loh yang tepat sekali. Kenapa? Kalau planet bumi kita itu 1 derajat kedekatan matahari, angus kita semua. Mukanya santen, barbeque sate ayam. Kalau kita 1 derajat kejauhan dari solar system kita, Anda mau tahu apa? Beku. Kayak ikan ayam yang di freezer. Mati dan beku. Bukankah luar biasa Allah Bapa naruh semua pakai jarinya presisi. Mazmur 8, Anda baca ayat 2 ayat 3. Kayak, oh Lord, my Lord, how majestic is your name. Your glory fill the whole earth. Kemuliaanmu memenuhi bumi ini. How majestic. Majestic kan kata-kata kerajaan. Mana ada republik pakai kata majestic. Nggak ada kan. Majesty. Worship his majesty. Itu kan kata-kata istilah untuk menghormati seorang raja. Dan Yesus kita siapa saudara? Raja damai. Berbagai orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka apa? Empunya kerajaan surga. Matius 25 ayat 34. Sebelum dunia dijadikan. Si raja itu berkata kepada yang sebelah kanan, yang berkenan kepada raja itu, kepada Allah penciptanya. Tahu gak ngomong apa rajanya ini? Kepadamu diwarisi kerajaan surga sebelum dunia dijadikan.
Jadi dari semulanya sesuai Efesus 1, dari semuanya saudara-saudara, dari mulanya, dari Genesisnya, itu Allah cuma punya pikiran kerajaan. Taman Eden itu kerajaan, bukan sinode, bukan denominasi. Marilah kita menciptakan manusia serupa gambar rupa kita, supaya mereka apa? Berkuasa, bukan beragama. Agama nggak ngurus ikan. Agama nggak ngurus burung. Agama nggak ngurus ternak di bumi. Agama nggak ngurus bumi dan isinya. Agama nggak ngurus binatang merayap. Itu kan di Marga Satwa, kebun binatang. Nah, Allah nggak bawa agama. Bawa kuasa yang bahasa Ibrania radah, R-A-D-A-H. Yang artinya kerajaan. Yang artinya apa? Raja kerajaan itu ngapain saudara? Pemimpin yang mempengaruhi suatu bentuk pemerintahan. Kalau Anda bentuknya pemerintahan, ya Anda pemerintah. Tujuannya ngapain? Memerintah. Memerintah, manajemen, mengendalikan, mengontrol, memimpin, mengatur. Betul gak? Nah, Adam di Kejadian 2:15 disuruh ngapain saudara? Suruh khotbah, suruh nyanyi di depan tahta Allah. Membangun tahtanya. Puji-pujian 24 jam. Begitu? Enggak. Perintah pertama Allah kepada Adam, manusia pertama. Itu apa saudara? Bekerja. Artinya bekerja apa? Jadilah seperti yang kuciptakan kau. Habisnya disuruh ngurus, dikasih kuasa, dikasih wewenang, disuruh ngurus apa? Ikan, burung, ternak. Masa suruh nyanyi sama binatang? Nggak ada dong, simfoni. Emangnya apa tuh kayak film di Hollywood tuh? Yang di Brasil itu tuh, yang binatang-binatang pada nyanyi itu. Bukan. Dia nggak bikin Marga Satwa dengan kakak tua pada nyanyi-nyanyi itu. Bukan. Sama sekali bukan saudara. Dia minta Adam dan keturunan yang ada di rahimnya. Kok laki-laki bak keturunan Ibu Indri? Iya dong. Yang memberikan anak di bumi siapa? Bukankah sperma bertemu sama indung telur? Kan darah itu sperma loh. Sperma itu darah, sorry. Betul gak? Ya, sperma yang dari jutaan itu membuahi satu indung telur. Akibatnya menjadi apa? Allah jadikan manusia. Itu Anda loh. Anda itu pemenang. Sperma pemenang. Sperma jitu. Sperma powerful. Betul apa tidak? Nah, di dalam laki-laki itu dibawa oleh dia satu keturunan, satu generasi loh. Bayangin, seluruh manusia nggak bisa menggenapi perintah Allah. Penuhilah, beranak cuculah, penuhilah semua bumi, betul kan? Dengan anak cucumu kan? Ya dibawa oleh semua laki-laki kok. Jebol, jutaan loh sperma tuh. Bagaimana nggak ada penuh planet buminya? Betul nggak? Makanya Allah tuh against aborsi, pro-life. Oh dia maunya bumi penuh kok. Tapi sama keturunan serupa gambar dia. Yang dikasih wewenang kuasa atas ikan, burung, ternak, bumi, dan binatang merayap. Allah gak bawa agama. Jangan salah tafsir. Gak boleh ditafsir sendiri, mesti pakai Roh Kudus. Makanya Anda mesti ada Roh Kudus. Lahir baru dari air dan roh. Air itu air ketuban, bukan air firman Tuhan. Okay? Sebab ayat 6-nya Yohanes 3 ngomong apa? Apa yang lahir dari daging adalah daging. Apa yang lahir dari roh adalah roh. Jadi Anda kalau tidak lahir baru dari roh, Anda cuma manusia daging. Tidak ada Roh Kudus. Baca kita pakai pola pikir demokrasi. Pusing. Mau dipaksakan jadi buku demokrasi. Nggak bisa. Ini buku kerajaan sorga. Allah kita namanya Bapak yang baik. Allah yang maha kuasa. Penasehat ajaib, namanya apa? Raja damai, raja segala raja. Raja segala raja, raja yang mana? Ini you and me. Kita kan imamat rajani di bawah Raja Yesus. Ada amin. Nah, lihat Lukas 4 ayat 43. Ya, Anda mesti hafal nih. Tetapi Yesus berkata kepada mereka juga, di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Tuh. Allah kerajaan kan? Sebab untuk itulah aku diutus. Wah ini saya suka nih penekanan di akhirnya nih. Sebab untuk itulah aku diutus. Nggak ngomong yang lain, cuman itu saja. Nih buktinya nih ya. Kisah Para Rasul 1. Bukti bahwa betul-betul Yesus tuh cuma punya satu message.
satu berita. Kisah Para Rasul 1 ayat 2. Ini kan sesudah dia bangkit dari mati dong, 40 hari menampakkan diri. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus. Yesus aja bersabda khotbah pakai Roh Kudus, tergantung bantuan Roh Kudus, apalagi kita. Masa pakai roh manusia saja atau roh kok cap kudus? Nggak bisa dong. Betul apa tidak? Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3. Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka, pada rasul-rasul yang dia pilih, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, setelah Kalvari, setelah Golgota. Apa yang dia beritakan? Dan dengan banyak tanda. Jadi Anda nggak bisa menjadi warga negara kerajaan surga kalau nggak bisa bikin tanda-tanda ajaib itu loh. Nggak sah, saudara-saudara. Karena kita punya wewenang dan kekuasaan, itu mesti dipakai. Oke. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Nah yang sisanya nih, camkan baik-baik. Kalau saya sih udah merah nih bukunya nih. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Khotbah pertama kali setelah dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan dibaptis air. Khotbah selama berjalan keliling kota, dusun, desa, dari kota ke kota mengenai kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah. Setelah mati, bangkit dari mati. Setelah bangkit dari mati, tetap ngomong kerajaan Allah. Sekarang perintahnya dia ke saya dan Anda apa? Matius 10 ayat 7. Matius 10 ayat 7. Belum berubah ya saudara-saudara. Jadi Anda yang baru pertama kali join program Today's Breakthrough, jangan kaget. Ada semua di sini. Matius 10 ayat 7. Dia bicara kepada ke-12 murid yang diutus oleh Yesus. Dan berpesannya begini. Pergilah dan beritakanlah. Nah kita disuruh beritakan berarti ada berita dong. Message-nya apa? What is the message? Kalau NIV Bible berkata, as you go, preach this message. Kenapa kok pakai kata this message? Kok nggak ngomong the message atau my message, tapi this message? Karena banyak orang suka bikin message sendiri. Dulu saya juga loh. Apa message-nya? Kerajaan sorga sudah dekat. Sama nggak? Nah kita mau lihat. Gurunya Yesus itu siapa sih gurunya dia? Matius 3 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Dia kan pelopornya Yesus kan ya. Yang melopori itu beritanya apa? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kalau Anda dibaptis, ini ya arti sesungguhnya dibaptis nih. Anda itu masuk ke dalam air dan Anda tunduk kepada yang membaptis Anda dan Anda berkata apa? Aku mau berguru kepadamu dan pikiranku ini akan belajar di pikiranmu. Itu Anda dibaptis. Bukan sertifikat masuk ke surga. Kenapa mau masuk ke surga? Orang dia bawa pemerintahnya ke bumi kok. Biarlah kerajaanmu datang. Kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga. Kenapa mau masuk ke surga? Salah. Baptis itu artinya mau dimuridin. Aku muridmu. Aku nggak lagi pakai pikiran yang lain-lain. Udah mati. Dan aku keluar dengan kemuliaan Allah pakai pikiran guruku yang baru. Jadi bayangin ya. Lihat nih Matius 3 nih. Ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Yesus dibaptis oleh Yohanes sepupunya. Dia berkata, aku mau berguru padamu. Kaulah guruku. Kalau gurunya ngomong bertobat karena kerajaan surga sudah dekat, muridnya mesti ngomong yang sama. Lihat nih. Tetapi Yohanes mencegah dia. Kata, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya. Lihat nih, orang tunduk pada otoritas nih. Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saudara-saudara, Yesus tunduk pada otoritas Allah Bapa. Dia nggak datang sendirian pakai otoritasnya sendiri walaupun dia pencipta. Ya kan, Yohanes 1 sampai 5 kan ngomong gitu kan, tidak ada yang ada bisa ada kecuali oleh Yesus kan. Jadi kan dia pencipta yang menopang segalanya dengan kekuasaan. Firman-Nya yang berkuasa. Sekali ngomong, ada kuasanya loh.
Karena dia orang utusan. Dia orang bawahan. Bawahnya siapa? Allah. Kalau dia bukan bawahnya Allah, dia nggak tunduk pada perintah Allah, kehendak Allah. Dia mesti dibaptis sebagai manusia. Bukan karena dia pakai badan berdosa aja, bukan. Dia hanya beriak aku berguru, baptis ada aku berguru. 15. Biarkanlah itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Catat ya, kehendak Allah. Jadilah kehendakmu di bumi. Dan Yohanes Pembaptis pun menurutinya. 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dibaptis Roh Kudus. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Alias dunia, setan, malaikat yang membelot bersama Lucifer melawan Allah Bapa. Lucifer melawan Allah. Yesus anak Allah tunduk pada kehendak Allah. Kita juga mesti tunduk. Sampai di Getsemani doanya sama. Biarlah kehendak Allah terjadi, bukan kehendakku. Mulutnya nggak pernah. Yesus tuh berhasil, saudara-saudara. Sukses di bumi. Cuman satu rahasianya. Dia tunduk kepada kehendak Allah. Submission to authority. Kalau Anda mau menjadi orang sukses. Ya, minggu lalu kan saya pakai Matius 8 kan ya. Nanti saya mau bongkar dikit lagi di situ. Kalau Anda mau sukses di bumi dengan kekuasaan dan bobot kuasa kerajaan surga, Anda be under authority. Di bawah otoritasnya kerajaan surga. Yang dibawa ke bumi ulang sesuai Yesaya 9 ayat 5-7 oleh Yesus. Jangan ngerayain Natal dengan bayi palungan pakai Sinterklas. Ada hubungannya, dia nggak bawa Sinterklas, dia bawa di bahunya lambang pemerintahan. Dia memikul beban pemerintahan surga. Dia membawa apa ya? Membawa amanat ya, mandat daripada kerajaan yang terbesar yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Karena kita pewarisnya. Matius 25 ayat 34 tuh. Anda baca ayatnya tuh di layar tuh ya. Matius 25 ayat 34. Bahwa kepada yang hidup yang berkenan kepada Allah, yaitu berkenan kepada anak Allah. Kalau Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Artinya Allah Bapa ngomong apa? Dengerin dia ngomong apa, ikutin. Karena apa yang dia omongin perkataanku. Angkep ya. Sekarang kita balik nih ke Matius 8. Ingat ya, perwira Kapernaum. Orang non-Yahudi bisa dapat mujizat loh. Anak Tuhan, banyak yang sakit kena kanker, HIV, mati. Kenapa orang non-Yahudi, orang Itali, perwira yang di bawah otoritas Kaisar Romawi kok bisa sembuh? Itu yang sakit bukan dia loh, budaknya. Yesus nggak ketemu, nggak lihat pasiennya, nggak ketemu. Tetapi itu perwira membawa kekuasaan Allah Bapa. Karena dia menundukkan diri di bawah ketuanan Yesus Kristus. Dia panggil Yesus Tuanku. Dia nggak panggil Rabi. Dia nggak panggil imam. Imam besar Nikodemus. Enggak. Dia panggil Tuanku. Nikodemus saja yang khotbah Injilnya 10, 5 hukum Taurat, 5 buku kitab Taurat Musa. Nggak ngerti siapa dia. Lihat orang rubah air jadi anggur, bingung dia. Dia bilang masih masuk ke rahim ibuku lagi, aku udah tua, nanti sobek rahim ibuku. Yesus berkata, kecuali kamu lahir baru, kamu tidak bisa melihat kerajaan sorga. Jadi Yesus nggak pernah mewakili agama Kristen dong. Nggak pernah menghakimi agama-agama aliran kepercayaan, nggak pernah. Dia bawa pemerintahan. Lihat ya, ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, Anda nggak pernah kan kalau doa kan manggil Yesus Tuan. Tuhan, Tuhan. Gitu kan ya, nangis laginya. Ini orang nggak nangis. Ya, Tuan. Saya buka kita bahasa amplified saya ya, yang favorit saya untuk belajar firman. As Jesus went into Capernaum, a centurion came up to him, begging him. Kenapa dia begging? Dia kan non Yahudi, dia kan bukan orang Israel. Ini kan perwira yang pasukannya 6.000 di bawahnya dia. Yang harus patroli seluruh Israel untuk menekan orang-orang Israel supaya tunduk pada Kaisar Itali loh, Romawi loh. Jadi kan dia mesti jaga kan, make sure gak ada pembelot loh. Betul kan? Perwira Kapernaum ini, dia menghadapi situasi di mana dia tahu
wewenang dan kekuasaan Kaisar Romawi nggak bisa nolong. Dia berani loh tunduk kepada otoritas Yesus. Yang mendapat apa saudara? Wewenang dari siapa? Allah Bapa kan? Karena dia datang di bumi untuk melakukan kehendak Allah Bapa kan? Berarti dia tunduk kepada pemerintahan Allah Bapa dong. Jadi dia di bawah otoritas Allah Bapa loh, ada di buminya loh. Bukan mau-maunya dewek loh. Benar? Bukan sok jagoan, gue mau buktikan gue Tuhan, gue beresin dah bumi dah, tenang ya Pak. Tenang ya Roh Kudus. Enggak loh. Dia turun tangan ke bumi gara-gara kehendak Allah Bapa. Allah Bapa yang deklarasi kok. Nah, si perwira ini yang nonton Yesus dikelilingi, diikuti orang sampai berpuluh-puluh ribu. Kan dia mesti jaga keamanan dong. Supaya orang-orang ini yang ngikutin Yesus tidak mengganggu pemerintahan kekaisaran Romawi di Israel kan. Betul kan? Dia lihat orang lumpuh, lompat. Orang wanita pendarahan sembuh total. Harga diri dipulihkan. Dia lihat mata buta melihat. Mertua Petrus yang sakit demam sembuh. Wih. Suatu hari dia terpaksa mesti rendahkan diri. Dia mohon kepada Yesus. Tuhan. Ingat nih kalau saya ajarkan kata Tuhan bahasa Greka. Ini kan dia tuh pakai bahasa Greka nih. 4 buku Injil ini. Artinya kurios bahasa Yunaninya. Artinya supreme master. Tahu nggak Anda dengan dia ngomong Tuhan, Tuhannya apa? Supreme master. You are my master. Bukan Kaisar Romawi lagi loh. Ini kalau ketahuan nih bisa. Ya. My master. Ya, dia bilang apa? Lord bahasa Inggrisnya. Lord itu kayak landlord gitu loh. Tuan tanah gitu loh. Yang punya tuan kan. Berarti kan dia sekarang dari kurios ya. Kita pindah pakai kata adon. Lord itu adon. Arti bahasa Ibrani artinya apa? Pemilik. Jadi dia bilang apa? Kau pemilikku. Aku gak dimiliki Kaisar Romawi lagi. Dia berani pertaruhkan nyawanya dia. Di depan semua orang banyak. Di depan anak buah yang lain. Kan dia kan punya perwira. Pasti diikutin kemana-mana. Gak mungkin sendirian. Lord, my servant lies at home sick of the palsy, grievously tormented. Itu King James. Amplified Bible. Lord, my servant boy is lying at the house, paralyzed and distressed with intense pain. Dia bawa penderitaan penyakit daripada budaknya, prajuritnya. Yang kesakitan sekali. Itu pemerintahan Kaisar Romawi nggak ada deh kuasanya deh buat mengatasi problem penyakit. Dia duduk dan menempatkan diri under authority. Nah ini ya, dengerin baik-baik nih. And Jesus said to him, I will come and restore him. Ditawarin loh. Cepet lagi penawarannya. Kita ini kepingin doa, jawab kayak gini kepingin gak sih? Bisa. 8. But the centurion replied to him, Lord, I'm not worthy or fit to have you come under my roof. But only speak the word and my servant boy will be cured. Why? Ayat 9. For I also am a man subject to authority. Catat ini saudara-saudara. King James juga ngomong ya. Ayat 9. For I am a man under authority. I have power. I'm authorized person on earth. Di Israel. Having soldiers under me. And I say to this man, go. And he goes. To another, come. And he come. Kenapa? Sebab prajuritnya dengar perkataan si perwira Kapernaum seperti suaranya Kaisar Romawi sendiri. Yesus di ayat 10 kagum. I tell you man. He marveled and said to those who followed him, who adhered steadfastly to him, conforming to his example in living and if need be, in dying also. I tell you truly, I've not found so much faith as this with anyone, even in Israel. Faith equivalent to submit under authority. Cuman itu. Saudara-saudara, jangan doa. Percaya saudara, imani. Apaan imani? Emangnya aliran kepercayaan? Imani, enggak ada. Iman itu sama dengan aku percaya kau Tuhan. Kau di bawah otoritas. Dan dengan aku menempatkan diriku di bawah otoritasmu, Yesus Tuhanku, Tuanku, Raja segala raja. Perkataanmu berwenang, berbobot, berkuasa.
Pulanglah kau, katanya Yesus. Perwiramu udah sembuh seperti kau percaya. Aku di bawah otoritas dan perkataanku, aku lepaskan otoritasku yang dari atas. Sesuai perkataan janji dia. Bahwa oleh bilur-bilurku nantinya ya, kamu telah sembuh. Sembuh loh. Kalau Anda tidak mengerti bahwa berita yang disebut itu adalah pemerintahan kerajaan surga. Anda nggak ngerti submission to authority. Jadi di kerajaan surga itu ada keteraturan tatanan pemerintah negara. Makanya di kerajaan surga itu, makanya dikatakan di Korintus 14 ya, ayat 33, 36. Roh Kudus itu adalah roh apa? Yang teratur dan tertib. In order. Kenapa? Government, pemerintahan. Bukan aliran agama. Coba gereja, organisasi manusia tuh pecah melulu. Perang melulu sama pemimpin yang katanya dipanggil Tuhan jadi gembala, jadi rasulnya. Tapi dibelot. Tapi anak buahnya perang. Penatuannya nonjok. Majelisnya baku hantam. Mana keteraturan? Because mereka pakai organisasi kerajaan manusia. Mereka membuat kekaisaran sendiri. Mereka tidak menegakkan kerajaan surga di bumi. Di dalam kerajaan surga di bumi, kalau kita betul-betul dalam kerajaannya dan kehendak Allah yang terjadi, ya sudah, kehendak Allah terjadi apa? Ya sesuai janji dia kepada Abraham dong. Karena barang siapa dalam Kristus, semua janji Allah pada Abraham milik kita kan. Betul-betul ya? Nah, masuk dalam kerajaan Allah, kita jadi anak Allah. Begitu jadi anak Allah, kita keturunan Abraham. Otomatis semua janji Allah. Bahwa segala penyakit akan kusingkirkan. Tidak ada yang mandul. Tidak ada yang keguguran. Rotimu, airmu tak berkati. Kamu hidup sehat. Betul apa tidak? Itu cukup dihidupin kita kalau kita di bawah otoritas Yesus. Kita tunduk pada otoritas Yesus artinya apa saudara? Kita tunduk pada otoritas yang maha tinggi. Allah. El Elyon. Iman artinya perkataannya Yesus sebagai perkataan orang berotoritas. Itu benar, terima. Bukan mentah-mentah perkatakan firman, hafalin firman. Hafalin firman kalau nggak mengaku ini perkataan dari pribadi yang berotoritas dari Allah Maha Tinggi, ya nggak ada terjadi apa-apa. Sikap pikiran kita, sikap hati kita mesti hormat, respect, honoring Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Sehingga perkataan mereka adalah perkataan berotoritas. Anda percaya, terjadilah sesuai imanmu. Perkataanmu yang kau percayai yang adalah perkataanku. Kita sambung lagi di pengajaran yang sama dalam program yang sama Today's Breakthrough. Kerajaan surga satu-satunya berita yang Yesus bawa. Dan tugas Yesus pulihkan kerajaannya di bumi melalui Anda dan saya. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.